Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa jurusan promosi kesehatan, kembali bersama Bapak pada mata kuliah pemasaran sosial. Di mana pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 berkaitan dengan materi pengembangan dan uji coba strategi pemasaran sosial. Di sini kita akan membahas mengenai pemasaran sosial. Mungkin minggu lalu sudah kita bahas definisi dan pengertian serta tujuan dari pemasaran sosial. Di sini Bapak review kembali, pemasaran sosial adalah penggunaan teknik pemasaran untuk memperkenalkan atau mengadakan perubahan sosial seiring dengan perubahan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemasaran sosial atau social marketing telah banyak dipergunakan dalam berbagai keperluan, baik program kesehatan yang merupakan salah satu bentuk operasional dari komunikasi. Pusat kegiatan pemasaran sosial adalah konsumen, masyarakat, atau pemasaran sosial berorientasi pada konsumen, bukan pada perusahaan, pada pemasaran komersial. Hal ini berarti bahwa tingkat keberhasilan kegiatan pemasaran sosial ditentukan berdasarkan ukuran konsumen atau masyarakat. Nanti akan kita jelaskan perbedaan pemasaran sosial dengan pemasaran komersial. Konsumen sebagai tolak ukur mempunyai unsur yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Tersebut harus digunakan dan dikelola secara terpadu sebagai kesatuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terkadang unsur tersebut dikenal sebagai bauran unsur atau marketing mix dalam pemasaran sosial. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan pemasaran sosial dan komersial. Di sini pemasaran sosial bertujuan menganjurkan perilaku baik, mencari uang. Pemasaran komersial orientasinya ke benefit atau laba atau keuntungan. Sedangkan ini menganjurkan perubahan perilaku. Sedangkan ini didanai oleh pajak atau donasi. Sedangkan ini didanai oleh investasi. Ini mengutamakan akuntabilitas publik, mengutamakan kepentingan publik, ini mengutamakan akuntabilitas swasta. Kemudian kinerja sulit diukur karena ini berkaitan dengan perubahan perilaku, sesungguhnya itu masyarakat, ya. Kemudian kinerja diukur, profit dan pangsa pasar. Ini bisa diukur karena pemasaran komersial itu selain bertujuan mencari keuntungan, kinerja bisa diukur baik atau tidaknya meningkat atau menurun. Kemudian bertujuan pada perilaku jangka panjang. Jadi, tidak bisa langsung diterima. Jadi butuh proses. Kemudian bertujuan pada perilaku jangka pendek. Sering menawarkan perilaku yang kontroversial, atau kontroversial. Jadi menghindari produk jasa yang kontroversial. Jadi ini lebih mengutamakan produk yang cepat, ya, tidak membuat ambigu di masyarakat. Kemudian hubungan berdasarkan kepercayaan, hanya memilih sasaran aksesibel. Lanjut, di sini ada contoh kasus berkaitan dengan pengembangan pemasaran sosial, coba strateginya. Di sini ada kasus pemasaran sosial dalam kesehatan masyarakat mengenai PHBS, perilaku hidup bersih. Pertama yang harus kita lakukan yaitu analisis lingkungan. Pertama, kondisi kurang bersih misalnya, atau berkaitan dengan pemasaran sosial kesmas masyarakat mengenai PHBS. Kemudian kondisi pemukiman rawan banjir dan padat, misalnya, tidak ada sarana air bersih. Perilaku konsumen, budaya masyarakat membuang sampah ke sungai, kebiasaan membuang kotoran tidak disimpan, kebiasaan tidak mencuci tangan, sabun sebelum makan. Targetnya misalnya anak usia sekolah. Jadi di sini ada kasus pemasaran sosial dalam kesehatan masyarakat mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kita lebih rinci lagi, targetnya siapa? Bisa nanti kalian perilaku hidup bersih dan sehat, targetnya ibu rumah tangga. Di sini targetnya misalnya contohnya anak usia sekolah. Taktik dan marketing mix.
Produknya kampanye cuci tangan menggunakan sabun, penggunaan oral dengan benar saat diare. Lesnya tempatnya sekolah dasar, posyandu, kegiatan pendidikan. Kemudian price, harganya, pembelian produk dengan diskon, promosi dari pihak sponsor. Promotion misalnya melalui media cetak seperti pamflet, brosur, dan media elektronik seperti radio. Nah, partnership bisa bermitra dengan pihak sekolah, departemen pendidikan, departemen agama, dan instansi setempat, misalnya kelurahan, kecamatan, dan pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan ini merupakan hal yang memperkuat produk berupa kebijakan antara lain sekolah untuk mewajibkan anak didiknya untuk membeli jajanan yang higienis dan yang sadis. Pihak sekolah meminta pemilik sekolah menganggarkan dana untuk pembuatan sarana atau tempat hidangan. Kemudian kebijakan kelurahan maupun kecamatan kan ketua PKK untuk memberikan pengumuman kepada ibu tentang penggunaan valid. Kemudian organisasi dan pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dan didukung oleh sponsor. Ini bentuk-bentuk langkah-langkah dari pemasaran sosial pada strategi yang telah disampaikan. Nah, ada beberapa komponen lagi yang bisa ditambahkan, yaitu kemitraan bisa. Bila dibutuhkan, misalnya nanti kalau kalian membuat suatu program sosial, ada beberapa komponen bisa kalian tambahkan. Tadi hanya sampai ke kebijakan misalnya. Di sini bisa ada komponen yaitu kemitraan, kebijakan, dan sumber dana. Misalnya kemitraan mengacu pada makna penting kerjasama. Misalnya kalian mengangkat mengenai pemasaran sosial KIA, kesehatan ibu dan anak, bagaimana persalinan itu ditolong oleh nakes misalnya, atau persalinan itu ditolong oleh bukan nakes, bagaimana kalian memberitahu masyarakat agar mereka mau melakukan persalinan kepada petugas kesehatan. Bisa ada kemitraan antara dukun dengan bidan misalnya, atau petugas kesehatan. Kemudian tidak perlu sendirian menghadapinya, kebijakan mengacu pada kebutuhan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan kontekstual yang terjadi, seperti perubahan perkembangan dan kebijakan masyarakat yang harus mendukung perubahan perilaku, sumber dana, dan mencakup berbagai jenis sponsor. Misalnya yayasan, pemerintah, sponsor swasta yang diperlukan untuk upaya pemasaran sosial. Nah, mungkin itu pengantar materi Bapak yang dan akhirnya kita pembelajaran student learning ya, pendekatan kepada mahasiswa. Jadi harapan Bapak, silakan cari topik pemasaran sosial dan buat langkah-langkah pemasaran sesuai materi yang telah disampaikan. Jadi urutannya tadi, misalnya kalian mengangkat mengenai kesehatan ibu dan anak, buatlah langkah-langkahnya seperti ini. Mulai dari analisis lingkungan, perilaku konsumen, targetnya siapa, kemudian taktik marketing atau marketing mixnya seperti apa, mulai dari produk, price, dan promotion. Ini partnership-nya seperti apa, kemudian koalisinya, kebijakannya seperti apa, mungkin bisa nanti G-nya ditambah kemitraan, sesuaikan dengan kebutuhan masalah yang kalian temukan. Jadi ini materinya sedikit saja, tapi banyak tugas. Ini kalian diharapkan mampu membuat langkah-langkah pemasaran sosial. Tugas ini dikumpul ke email Bapak, ya, paling lambat tugas dikumpul pada hari itu tanggal 16 September jam. Silakan cari topik bebas, buatlah langkah-langkah seperti yang Bapak sampaikan di PPT ini. Untuk pembuatan tugas bisa kalian buat dalam bentuk PPT dan Microsoft Word. Boleh, silakan. PPT atau Microsoft Word. Langkah-langkahnya sesuaikan dengan pada materi PPT pada pertemuan. Mungkin itu saja dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.